Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Zumratun Khairiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Retorika dan Khitobah. Dan tidak ketinggalan pula teman-temanku, konco-konco MD-ku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Agung dan yang telah memberikan kita taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pada hari ini, pada jam ini, dan pada menit ini, dan juga pada detik ini, kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang kita sendiri tidak pernah mampu menghitungnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Laili Marwah, NIM 3620034. Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu juga kita akan hidup bahagia. Betul bukan? Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaiha bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Yang kedua, sholawat ma'asalamnya selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis yang lain menyatakan utubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntunlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Telah saya bacakan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang
keutamaan ilmu. Ilmu dapat meninggikan derajat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar. Kita paham dengan pemahaman yang benar dan kita sampaikan dengan cara yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, tidak dikurangi atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu, dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian. Tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan di duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang banyak. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal ini dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Hal ini sesuai dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah kita tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa daftar 48 pertanyaan
Imam Malik hanya mengatakan, "Saya tidak tahu." Dalam riwayat yang lain, beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan. Sisanya beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan, "Saya tidak mengetahui jawabannya." Imam Maliki adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imam Mudaril Hijrah atau puncak pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar sekaliber Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekaliber Imam Zunnun al-Masri, juga Sauban bin Ibrahim, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengarkan dan diagungkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa, yaitu apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu? Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, barang siapa berfatwa atau bicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk, lalu kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatahkan oleh Allah, Sang Maha Memberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah ditulis di Lauh Mahfuz, tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Hadirin rahimakumullah, demikian ceramah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.